yang muslim. Baik, saya akan coba mengupas kaitannya dengan seberapa jauh dan seberapa dalamnya pemahaman kita terhadap Islam ini. Kita akan coba masuk ke slide berikutnya. Next. Next slide. Oke, udah ada. Yang kedua, slide kedua. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika sebuah ibadah, segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah. Namun apa pengertian ibadah itu? Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail berkata, ibadah ini adalah tunduk dan perendahan. Jadi abdil merendah, tunduk. Ini secara bahasa. Istilahan ataupun secara istilah ataupun secara syariat adalah segala sesuatu yang mewakili hal, gitu ya, mewakili segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qaulin au af'al. Dari perkataan dan perbuatan. Jadi timbangannya apa? Timbangan yang pertama adalah dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicintai dan diridhoi oleh manusia. Bukan dicintai dan diridhoi oleh orang tua, bukan. Tapi dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjabarannya apa? Min qaulin au af'al. Dari ucapan dan perbuatan. Nah, setelah ucapan dan perbuatan, kalau ucapan berarti mungkin kaitannya dengan berkata baik, mengucapkan perkataan baik, senyum. Perbuatan apa? Amal ataupun perbuatan jasad misalkan menolong orang, melakukan menolong korban bencana alam misalkan, atau psikososial teman-teman yang di prodi psikologi misalkan, melakukan perbuatan, event gitu ya, melakukan action sebuah kegiatan yang mana kegiatan ini adalah untuk menolong. Yang penting adalah kegiatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, gitu ya. Bolehlah ucapan berarti segala ucapan. Ntar dulu, gitu ya. Ucapan dan perbuatan ini dia harus dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, detailnya lagi adalah yang tersembunyi, batinah wa zahirah. Yang batin maupun yang tampak. Yang samar-samar maupun yang kelihatan oleh manusia. Nah, contohnya yang samar-samar apa? Yang tersembunyi apa? Contohnya tadi, puasa, dia sendirian di rumah, dia dahaganya luar biasa, sehingga dia pun tengok kanan, tengok kiri, akhirnya dia minum. Nah, perbuatan ini tuh dicintai oleh Allah apa enggak nih? Mutus puasa karena dia pingin, bukan karena Allah berarti ya puasanya ya. Ini karena udahlah, yang penting aku minum, itu pun yang lain kan nggak ngelihat aku. Nah, misalkan seperti itu. Atau ketika teman-teman mungkin ada yang ngekos gitu ya. Ngekos bareng-bareng, berlima nyewa rumah. Nah, kalau bareng-bareng sama teman-teman yang lain itu HP-nya bukanya macam-macam merotal gitu ya. Tapi ketika sendirian di kamar, mojok gitu ya. Nah, mulai deh chat dengan lawan jenis gitu ya. Bukan istrinya ya. Bukan keluarganya juga. Nah, ini atau mungkin membuka hal-hal yang naudzubillah min dzalik gitu ya. Yang menjadikan syahwat ini bergejolak gitu ya. Nah, sehingga dia pun senyum-senyum sendiri, mengerikan sekali gitu ya. Senyum-senyum sendiri dengan membawa HP gitu. Nah, hal-hal ini juga kaitannya dengan ibadah tersebut itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya atau tidak. Oke. Jadi kaitannya dengan ibadah, apa itu ibadah? Ibadah adalah tunduk ataupun al-hudu. Syariat ataupun istilahnya adalah segala sesuatu, kullu syai'in
minal qauli wal af'al, dari segala perbuatan dan ucapan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Prinsipnya itu. Ketika kita melakukan sesuatu hal, mohon maaf, saya misalkan contohkan, saya mau zikir semalam suntuk, gitu ya. Zikir itu baik, oke, zikir baik. Nah, dengan pengeras suara misalkan. Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala misalkan. Nah, ini ucapan perbuatannya apa? Menggeleng-gelengin kepala. Waktunya kapan? Semalam suntuk. Nah, kita beranggapan ini adalah sesuatu hal yang baik. Ini kaitannya dengan ibadah. Akan tetapi kita coba tengok dulu. Hal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah tidak? Gitu ya. Apakah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hal tersebut? Nah, kita beragama biasa-biasa saja ya cukup. Gitu ya. Apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya kita ikuti. Yang tidak, ya udah nggak usah nambah-nambahin. Gitu. Simple kok agama Islam itu. Ketika ada orang, wah kalau motor dimodif kayaknya keren ya. Oke, itu hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kalau sifatnya agama dan ukhrawi, akhirat, tidak ada model untuk mengcustom gitu ya. Sudah, kita ikuti saja apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Sudah, simple kok. Gitu ya. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk berjilbab bagi para akhwat. Apakah ini beban? Ya, mungkin di bagian orang itu beban. Tapi ternyata di sana ada hikmah yang luar biasa. Hikmah yang Allah dan Rasul-Nya tanamkan, berikan ketika seorang wanita itu menutup aurat. Penelitian Barat mungkin sudah banyak yang menjelaskan kaitannya dengan ternyata ada hikmah di balik wanita menutup aurat. Nah, selain penelitian di timur mungkin kaitannya dengan uh, minimnya kejahatan terhadap wanita, ternyata penelitian di barat juga melihat sisi lain, bukan kaitannya dengan uh, apa namanya kekerasan kepada wanita, tapi sisi lain mungkin kaitannya dengan ternyata rambut yang tertutup oleh jilbab itu tidak gampang rusak dikarenakan paparan langsung sinar matahari seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bisa kaitkan kaitannya dengan segala hal perbuatan kita, ucapan kita, apakah bisa dimaksudkan dengan ibadah, masuk dengan dinilai ibadah atau tidak. Baik, next. Selanjutnya. Nah, tentunya sebuah hal itu ada pilarnya. Ada tiangnya gitu ya. Tiang ibadah ada 3. Apa itu? Al-hub, al-mahabbah gitu ya. Al-mahabbah, kemudian ada al-khawf war-raja. Ada 3 hal pilar dari sebuah ibadah. Kecintaan, kecintaan itu kepada siapa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apakah hanya cukup kecintaan? Ternyata tidak. Ada khauf di sana. Ada rasa takut di sana. Rasa takut apa? Rasa takut jangan sampai apakah apa yang kita lakukan ini nanti diganjar oleh Allah atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah roja. Roja itu mengharap. Mengharap supaya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Jadi segala hal ibadah itu harus terpatri di dalamnya ada kecintaan kita. Kita melakukan hal tersebut itu dengan rasa cinta, dengan rasa takut. Rasa takut apa? Jangan sampai apa yang aku lakukan masa di dunia ini enggak diterima oleh Allah. Nah, kemudian roja berikutnya. Berharap semoga apa yang telah kita lakukan itu semuanya diganjar dengan baik ganjaran oleh Allah SWT. Karena hakikatnya umur kita juga terbatas. Dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi
hudal lil muttaqin. Kemudian apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Seorang mukmin hendaknya dia mengimani hal-hal yang gaib. Dan inilah hakikat seorang muslim. Kenapa? Nanti kita di slide berikutnya kita akan bahas ulas kaitannya dengan syahadat. Bagaimana syahadat, bagaimana rukun-rukun yang ada di sana, dan kalau nanti ada waktu kaitannya dengan syahadat Muhammad dan Rasulullah juga, dan Muliatul Islam. Jadi kita bisa pahami dari slide yang ini kaitannya dengan ibadah. Ibadah memiliki pilar. Apa pilarnya? Ada al-hub ataupun al-mahabbah, kemudian khauf, rasa takut, kemudian ada roja, mengharap segala apa yang kita lakukan ini memang hanya untuk kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kita takut jangan sampai apa yang kita lakukan ini keluar dari tatanan syariat, dan berharap semoga apa yang kita lakukan ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, apa hubungannya antara cinta dengan ibadah? Nah, boleh kan kita mencintai? Boleh sekali. Kalau tadi disampaikan di awal adalah pilarnya ada cinta. Pokok semua amalan adalah kecintaan. Seorang manusia tidak akan melakukan perbuatan kecuali untuk apa dan siapa yang dicintainya. Bisa berupa keinginan untuk mendapatkan manfaat atau menolak buah madarat. Ketika dia melakukan sesuatu, maka bisa jadi hal itu terjadi karena untuk mendapatkan sesuatu yang disenanginya. Karena barangnya seperti halnya makanan, atau karena sebab luar yang mendorongnya seperti halnya mengkonsumsi obat. Adapun ibadah kepada Allah itu dibangun atas kecintaan. Kenapa kecintaan? Karena dia merupakan hakikat inti daripada sebuah ibadah. Sebab seandainya kamu melakukan bentuk ibadah tanpa ada unsur cinta, maka ibadah kita akan hampa. Nggak ada ruhnya sama sekali. Gitu ya. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau kita itu mencintai agama ini, tapi kita masih hanya sebatas identitas, maka apa yang kita lakukan, kegiatan ini bisa jadi nanti ada saatnya futur. Ada saatnya iman itu naik dan terjun. Jadi futur gitu ya. Nah, yang tadinya pakai jilbab, tiba-tiba karena satu dan lainnya, karena melakukan itu bukan karena lillah gitu ya, bukan karena kecintaan kita kepada Allah, akhirnya apa? Karena kecentok gitu ya, karena karena manusia, dan manusia itu adalah orang yang paling tidak bisa apa ya istilahnya, paling tidak bisa diambil janjinya gitu ya. Tapi janji Allah dan Rasulnya yang Allah. Janji manusia tidaklah pasti. Sekarang A, kenapa? Karena beliau lagi butuh sama kita. Besok bisa jadi B. Itulah manusia gitu ya. Jadi kalau beribadah itu karena manusia, maka yang ada hanyalah an-nadamah, yang ada hanyalah penyesalan. Tapi kita melakukan ibadah karena Allah dan Rasulnya, insya Allah. Kalaupun seandainya kita berdoa karena Allah itu tidak diijabahi hari ini, tidak diijabahi yang akan datang, bisa jadi itu adalah akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Contoh kecil adalah kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah boleh? Boleh sekali. Nah, kalau berdoanya tentang urusan dunia boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat marah kepada hambanya yang tidak mau meminta kepada Allah. Karena orang kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Bahkan Allah akan marah sekali ketika ada hambanya yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan minta istijal, jangan meminta untuk dipercepat. Karena sejatinya Allah paling tahu apa yang kita inginkan. Ya Allah, aku pingin punya mobil gitu ya. Aku pingin punya mobil dengan rodanya 5. Kan rodanya 4 di bawah, 1 cadangan ya.
rodanya 5, catnya warna merah. Boleh kita bercita-cita. Nah, yang nggak boleh itu berangan-angan. Cita-cita sama angan-angan beda nggak ya? Beda-beda tipis. Kalau angan-angan itu tidak ada usaha. Tapi kalau cita-cita itu ada usaha yang dia azamkan gitu ya. Ada usaha yang dia ingin kerja keras untuk bisa menggapainya. Nah, itu cita-cita. Kalau angan-angan, andaikan, nah, itu angan-angan. Nah, seperti itu. Jadi ketika seseorang itu ingin melakukan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta istijal. Kenapa? Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah ada 3 macam, bisa jadi Allah akan kabulkan saat itu juga. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun. Musa diperintahkan oleh Allah, fadrib asaka, gitu ya. Pukul tongkat kamu ke lautan. Maka lautan itu atas izin Allah langsung terbelah sehingga Nabi Musa bisa melewati laut tersebut. Gitu ya. Allah bisa jadikan, Allah dikabulkan apa yang kita inginkan saat itu juga. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita mau berdoa, boleh sekali, ya Allah turunkan hujan. Tiba-tiba langsung turun tuh makbul doanya. Nah, bisa jadi memang Allah memberikan istijabah, Allah memberikan doa kita terkabul itu langsung saat itu juga. Nah, kaitannya dengan ibadah, kalau doa tadi saya jadi ingat, kalau kita berdoa, ingat waktu-waktu yang mustajab juga. Selain kaitannya dengan doa itu mau kapanpun, tapi ada di antara waktu-waktu doa yang memang dia itu mustajab. Kalau pengen doa kita segera diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di antaranya adalah saya kasih contohnya ketika kita sujud. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat di mana saat kepala kita yang terhormat gitu ya, yang paling kita hormati itu ada di bawah sekali. Nah, ketika kita sujud itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Kemudian kapan lagi? Ketika hari Jumat seperti hari ini itu di akhir hari Jumat, berarti di ba'da asar sampai maghrib. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Di antaranya yang lain juga adalah hari Jumat, selain hari Jumat juga ketika hujan. Ketika hujan, Allah berikan masa di mana masa itu bisa mustajabkan doa kita. Dan jangan lupa juga hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi. Nah, ini juga mustajab. Kenapa? Karena bainahu wa bainallah tidak ada hijab, tidak ada batasan antara orang yang didolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia kafir, bisa jadi Allah kabulkan doa orang kafir, bisa jadi. Makanya ini kehati-hatian untuk kita sebagai orang muslim. Jangan kita semena-mena, jangan kita mudah mendolimi orang, baik itu dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan. Hilangkan itu, gitu ya. Nah, tadi doa yang pertama bisa langsung diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Yang kedua, bisa jadi doa itu tidak saat itu diijabai, tapi di waktu yang pas. Contohnya tadi, ya Allah aku pengen mobil rodanya 5, 4 di bawah, 1 di bagasi, di cadangan, gitu ya. Nah, Allah tidak kabulkan hari itu juga. Allah tidak kabulkan saat kita masih muda. Tapi Allah kabulkan saat kita sudah berkeluarga. Nah, kenapa? Karena Allah tahu prioritas dari seorang hamba ini bukan mobil. Prioritas seorang hamba ini adalah sukses studi. Selesai, wisuda, menikah, punya pekerjaan, atau punya pekerjaan dulu baru menikah, gitu ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya selesai studi langsung menikah, nggak masalah. Orang nggak selesai studi, baru masa studi menikah juga nggak masalah kok. Tidak ada undang-undang yang mewajibkan harus selesai studi dulu baru menikah, itu nggak ada. Justru malah yang ada adalah
Ya ma'syarul rijal, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu yang kita yakini. Wahai ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus syabab. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah bisa ba'ah, ba'ah ini ada yang ulama mengatakan bisa memberikan nafkah. Nafkah lahir dan batin, misalkan sudah bekerja. Nah, atau ba'ah di sini adalah dia sudah balik. Ulama berbeda pendapat tentang ba'ah di sini. Fal yatazawwaj, maka menikahlah. Karena aghaddu lil basar, dia akan bisa menundukkan pandangan mata. Nah, dan dia juga bisa memelihara kemaluan. Nah, jadi patokan menikah bukan lulus studi, mendapat pekerjaan, tidak. Tapi bagaimana orang itu bisa memanage. Memanage syahwat dia, memanage nafkah dia. Gitu ya. Maka kalau memang sudah bisa dua ini, wajib bagi dia untuk seperti itu. Wah, habis kajian Tauhid 1, kayaknya langsung pada nikah. Enggak lah ya. Belajar dulu, belajar. Karena uh, setiap hamba itu sudah punya ajal, sudah punya patokan rizki sendiri-sendiri, termasuk juga dengan pasangan. Yang kedua tadi sudah bisa jadi diberikan di saat yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia dan tidak juga dikabulkan jadi tidak dikabulkan saat itu juga ataupun tidak dikabulkan di waktu yang tepat. Contohnya tadi, padahal aku dulu sudah pernah minta mobil, tapi kok sampai sekarang, sampai sudah menikah, sampai sudah punya suami dan istri, maksudnya kalau yang laki-laki punya istri gitu ya, kalau yang perempuan punya suami gitu ya, sudah punya anak, kok juga belum punya mobil. Nah, bisa jadi Allah punya skenario lain. Skenario-nya apa? Allah hindarkan dari penyakit. Gitu ya. Allah cepatkan recovery sakit kita. Nah, itu diantara dari doa yang mungkin saat itu kita pernah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau buka puasa, kita berdoa, ya Allah, aku minta mobil. Ternyata kok sampai sekarang nggak punya mobil ya. Nah, bisa jadi karena doa tersebut Allah simpan, Allah depositkan gitu ya. Ketika kita sakit, kita cepat recovery-nya. Tubuh kita cepat untuk membentuk antibodinya. Allah lindungi dari kecelakaan. Bisa jadi seperti itu. Kecelakaan, yang lainnya luka-luka, kita alhamdulillah sehat walafiat. Gitu ya. Kita mudah melupakan segala hal yang menjadi momok bagi diri kita. Mungkin kita lagi naik sepeda motor, melihat kecelakaan, kalau yang lainnya jadi trauma, kita mudah untuk melupakan trauma tersebut. Itu jadi karena doa kita. Atau bisa jadi juga itu menjadi pemberat amal ibadah kita. Di mana nanti setelah padang mahsyar kita meyakini hal-hal yang gaib kaitannya dengan kebangkitan dari alam kubur, ketika nanti kita disejajarkan dengan seluruh makhluk gitu ya, seluruh anak Adam di padang mahsyar. Dan nanti di sana ada di mana kita timbangan amal kita akan ditimbang, amal baik dan amal buruk. Nah, doa-doa yang tadi tidak dikabulkan di dunia itu bisa jadi menjadi pemberat amal kebaikan kita. Sehingga amal kebaikan kita berat dan kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah harus dilandasi dengan hub ataupun al-mahabbah wal khauf war raja. Dan cintai ibadah tersebut supaya kita memang melakukannya itu bisa totalitas. Wah, masuk organisasi LDK Al-Kahfi, dapat bidang kaderisasi. Waduh, kayaknya susah deh. Nah, di awal sudah mengatakan kayaknya susah. Jangan pesimis. Kenapa? Kita bisa melakukan hal, apalagi pandemi kayak gini, gimana ya untuk merekrut kader baru. Jangan nih. Alhamdulillah kita masih mudahkan dengan teknologi informasi.
Apa jadinya ketika pandemi ini belum ada meeting? Apa jadinya ketika pandemi ini belum ada WhatsApp? Apa jadinya ketika pandemi ini belum ada grup Instagram dan lain sebagainya? Kita masih bisa melakukan ngetes iman kita. Kita bisa kita sebar eh, apa namanya link ataupun ucapan kaitannya dengan pemupuk, penambah keimanan di setiap pagi pada subuh. Atau petikan ayat Al-Quran. Setiap subuh kita lazimkan dari kaderisasi misalkan, itu share teman-teman mahasiswa cair aja dulu gitu. Nah, mungkin lambat laun orang akan mengatakan, ih apa sih ini? Kok ngirimin ke grup kelas? Ih apa sih ini? Nah, setiap tahun dia akan, mungkin setiap hari dia akan melihat, ih bagus juga ya, nambah keimanan tuh. Akan tiba saatnya iman ini akan tersentuh dengan hal-hal yang baik. Kemudian dia pun bisa join, gabung ke Al-Kahfi. Karena bagaimanapun kebaikan harus diusahakan. Karena kadang-kadang kejahatan itu diusahakan dan kadang-kadang juga bisa mencelakakan orang lain. Gitu ya. Kalau kebaikan itu tidak diusahakan, bagaimana kita mau menebar kebaikan dengan sepenuh hati kan? Oke, next. Slide berikutnya. Pertanyaan yang mendasar. Berapa kali kita bersyahadat dalam satu hari? Oke, boleh nulis di kolom chat. Berapa kali di antara kita bersyahadat? Silahkan tulis di kolom chat. Kira-kira berapa kali kalian bersyahadat? Saya kasih waktu berapa ya? 1,5 menit. Saya izin dulu ke belakang. Tulis di chat berapa kali kita bersyahadat. Gitu ya. Kita pending sebentar, 1 menit. Saya ke belakang sebentar. Ya, monggo bagi teman-teman untuk menuliskan ya tadi yang disampaikan Ustadz Abid. Berapa kali kita mengucapkan syahadat ya dalam satu hari? Oke, baik. Sudah ada 1 menit. Monggo udah, insya Allah udah banyak yang menjawab.
Woi, luar biasa. Saya cek nih di chat dulu. Kurang lebih bisa 10 kali. Minimal 34 kali. Masya Allah. Apa salah loh maksudnya? Kurang lebih 10 kali, 9 kali, 9 kali, 9 kali dalam sholat. 9 kali. Minimal 9. Kurang lebih 9. Sekitar 14 kali. Minimal 9 kali. Oke, dalam sholat. Kalau dihitung dalam sholat wajib. Oke, baik. Pada saat sholat. 24 kali. Oke. Baik. Ketambahan kalau pas mengajar TPQ. Nah, ataupun saat kebagian kegiatan, berbagai kegiatan religi lagi. Baik. Coba kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali kita melakukan ataupun mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, maaf ya kalau pencahayaannya kurang jelas. Oke. Kalau sholat, coba kita hitung dulu. Sholat subuh, 2. Subuh 2. Mas MC-nya siapa ya? MC siapa? Moderator? Siapa moderator? Anak, Rian. Oke. Mas Rian. Yuk kita hitung bareng-bareng. Ketika subuh 2 rakaat. Kemudian setelah subuh apa? Bantu saya, Mas Rian. Mana Mas Rian? Duhur. Iya, duhur. Duhur berapa kali syahadat? 2, 4, 2, 4, 4. Oke. Hah? 4. Duhur 4. Iya, 4 rakaat. Oke. Sholat subuh syahadatnya berapa kali? Ini sama salat sunnah apa enggak? Enggak. Kita sholat fardu dulu. Sholat subuh mengucapkan syahadatnya 2 kali. Satu kali. Oke. Arianto. 1 kali sholat subuh. Sholat duhur? 4. 2. 2. Tasyahud awal sama tasyahud akhir. Oke. Kemudian sholat asar? 2. 4 rakaat tapi kan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian sholat maghrib 2. Ya. Maghrib 2 kali tasyahud awal sama tasyahud akhir. Kemudian sholat isya 2. Kan gitu ya. Tasyahud awal sama tasyahud akhir. Ini baru sholat wajib, sholat fardu. Nah, belum lagi sholat sunnahnya gitu ya. Sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, teman-teman, saya mau tanya. Ketika teman-teman sholat, itu melakukan wudhu apa enggak? Wudhu ya? Pasti wudhu. Nah, ketika wudhu, ada doa setelah wudhu? Ada 2 kalimat syahadatnya juga kan ya? Ada 2 kalimat syahadatnya. Belum lagi kalau teman-teman itu posisinya sedang menunggu atau sedang menunggu waktu kuliah berlangsung, tiba-tiba azan. Teman-teman menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kan gitu ya. Nah, sudah berapa? Tadi 9 tambah azan 5 kali, katakanlah ya, 5 waktu. Sudah 14. 14 ditambah lagi 5 kali wudhu. Nah, 14 tambah 5 berapa? 19. 19. Belum lagi kalau tadi sholat ba'diyah dan qobliyahnya. Belum lagi kalau kita baca doa pagi petang. Nah, luar biasa. Doa pagi petang. Asbahna wa asbaha mulkulillah, amsayna wa amsa mulkulillah. Belum lagi yang lainnya, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan syahadat. Tapi mungkin ada di antara kita mengerti kaitannya dengan syahadat ini baru sebatas maknanya saja. Baru sebatas maknanya saja. Contohnya, kalau dilihat
makna dari dua kalimat syahadat? Kira-kira yang kalian ketahui apa? Apa arti dua kalimat syahadat? Ayo, boleh nulis di chat. Apa arti dua kalimat syahadat? Silahkan tulis di chat. Apa arti dua kalimat syahadat yang kalian ketahui? Silahkan teman-teman boleh nulis di chat arti dari dua kalimat syahadat. Batas artinya aja. 1 menit ya, saya kasih waktu ya. Nulis arti dua kalimat syahadat. Gak usah googling, tahunya aja. Ya, monggo bagi teman-teman bisa langsung menuliskan di kolom chat ya. Oke. Oke. Ada yang sudah masuk. Ditunggu yang lainnya. Oke. Beberapa sudah masuk. Baik. 30 detik lagi. Silakan nulis apa arti dua kalimat syahadat. Oke, ini juga saya cek. Baik. Oke. Waktu habis. Baik, saya sudah membaca sebagian besar chat dari teman-teman kaitannya dengan arti dari kalimat syahadat gitu ya, dua kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat kalau orang mengatakan bahwasanya ada yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang mungkin berpendapat seperti itu gitu ya. Masih meyakini arti dari kalimat syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin ada yang masih berpatokan dan berpemahaman memaknai kalimat syahadat adalah seperti itu. Saya katakan sudah benar tapi kurang sempurna. Nah, yang sempurna seperti apa? Sempurna adalah yang dikatakan oleh beberapa ulama, makna dari kalimat syahadat adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata berhak di sana. Kenapa? Karena
ketika sebuah kata hak itu tidak dicantumkan kepada kalimat tersebut kepada Allah SWT, bisa jadi ada ilah selainnya. Ada ilah selainnya. Nah, maka la ma'budu bihaqqin illallah ini menjadi arti yang sesuai, paling sesuai dibanding dengan arti syahadat yang lain. Kayak tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rob selain Allah. Tapi harus ada sisipan yang berhak untuk diibadahi. Karena kita beribadah, ibadah kita hanya diberikan kepada Allah. Haknya hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak diiringi dengan beribadah kepada selain Allah. Nah, jadi sudah benar beberapa yang sudah masuk tadi di chat. Ada yang mengatakan berhak diibadahi, dan kita juga berhak untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad SAW. Syahadat. Karena sejatinya syahadat ada dua, yaitu syahadat Allah, gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua adalah syahadat Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Sebentar, saya break sebentar lagi. Mohon maaf, break sebentar. Ternyata di tempat saya agak gerimis. Pakaiannya harus dipinggirkan. Sebentar ya, mohon maaf. Ya, monggo bagi teman-teman yang sambil menunggu ya Ustadz David datang lagi, bisa sambil meresum ya tadi materi-materi yang telah disampaikan nanti. Atau mungkin bagi teman-teman nanti bisa dipersiapkan ya untuk materi ini sampai selesai, bisa dipersiapkan bila masih ada yang bingung untuk mempersiapkan pertanyaan itu. Baik, kita lanjutkan. La ma'budu bihaqqin Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah SWT, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang menjadi arti syahadat secara istilah gitu ya, secara bahasa. Next. Nah, ternyata teman-teman semua, sebuah kunci, sebuah pintu, sebuah lemari itu dia akan aman ketika ada kuncinya. Agama yang di dunia ini akan aman ketika dia terkunci. Gitu ya. Tapi ibarat kunci pasti ada giginya. Teman-teman mungkin di sampingnya ada kunci motor. Nah, saya nggak bicara yang keyless ya. Keyless itu yang pakai remote ya. Itu pun kalau pakai remote juga ada kode-kode tersendiri kan ya. Ada kode biner dan lain sebagainya untuk supaya bisa sesuai dengan motor yang kita miliki, maka ada kode tertentu. Nah, kita bicara secara umum saja, kunci pasti memiliki gerigi-gerigi. Pasti ada mata geriginya. Begitu juga dengan tauhid. Tauhid juga ada syarat gitu ya. Ada geriginya. Nah, tapi kita coba bahas kaitannya dengan konsekuensi tauhid la ilaha illallah terlebih dahulu. La ilaha illallah merupakan fondasi dalam agama Islam. Kalimat ini juga bersama dengan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah merupakan rukun yang pertama dari 5 rukun. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah Ramadan wa tahujjal baiti ila man istata'a ilaihi sabil. Atau hadis lebih terkenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril alaihissalam datang dengan wujud manusia kepada Rasulullah dan menerangkan mal iman wa mal Islam. Nah, kaitannya dengan syahadat la ilaha illallah ini, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah
selain ibadah Allah, dan ini adalah gerbang keislaman seorang hamba. Ketika seorang itu mengikrarkan dirinya bersyahadat masuk ke agama Islam yang sebelumnya mungkin non-muslim, maka wajib bagi dia untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Ada sebuah pertanyaan, terus bagaimana kalau seandainya kita dilahirkan dalam keadaan yang keluarganya memang sudah muslim? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mandi besar dan juga mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan tidak perlu bagi memang yang sudah lahir keluarganya sudah dalam keadaan muslim. Maka tidak perlu harus mengulangi persaksiannya. Ini persaksian diberikan kepada orang yang memang dia sebelumnya non-muslim gitu ya. Maka dia harus berikrar. Bahkan kalau di tatanan negara, dia harus ke KUA gitu ya, Badan Urusan Agama, ke Depak atau KUA, untuk menuliskan ikrar dia dan ada saksinya bahwasanya dia sudah masuk Islam. Ini di hukum tata negara yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, next. Kalau syahadat itu punya konsekuensi, maka Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, dakwah yang diemban oleh Mu'adz bin Jabal saat beliau ditugaskan untuk delegasi dakwah di Yaman oleh Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Mu'adz? Mu'adz ini adalah seorang sahabat yang saat kecil pun itu sudah bersama Rasulullah SAW. Yang kerennya adalah Mu'adz diajak bicara langsung sama Rasulullah, di mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal juga, ketika Mu'adz dan Rasulullah SAW makan. Ya Mu'adz, kul biyaminik, kul mimayalik. Gitu ya. Ya Mu'adz, makanlah kamu dengan makanan yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Makan dengan tangan kanan. Nah, di sisi lain juga Mu'adz sebagai delegasi yang Rasulullah SAW utus ke Yaman. Dan apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa in ata'uka lidzalik fa'lim anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsus salawatin fi yaumin wa lailah. Fa in ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah iftarada 'alaikum shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim wa taruddu 'ala fuqaraihim. Sungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan menghadapi ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka ajaklah mereka untuk bersyahadat kepada Allah, gitu ya, yang berhak untuk disembah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi poin yang pertama apa? Adalah dakwah mengajak kepada persaksian Allah adalah Rabb yang berhak untuk disembah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah. Ini adalah dakwah yang utama Mu'adz kepada ahli Yaman. Ketika mereka, orang Yaman itu sudah mengakui, sudah berikrar, sudah mengakui dan berikrar tentang ketauhidan Muhammad Allah dan Rasulnya, maka fa'in atau kalidzalik fa'limhum. Ketika mereka sudah taat, maka silahkan mewajibkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Fa'in atau kalidzalik, kalau sudah sholat maka sedekah, gitu ya. Maka zakat dulu, sedekah ataupun zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin. Nah, kenapa kok tidak puasa, gitu ya? Karena memang puasa saat Mu'adz ke Yaman
itu mereka memang sudah paham puasa itu, karena puasa, hakikat syariat puasa itu memang sudah ada di orang-orang ahlul kitab, hingga tidak disampaikan, detailkan di dalam hadis ini. Seperti itu. Jadi, tauhid adalah core dari sebuah dakwah, maka ketika tauhid ini sudah disampaikan kepada semua orang, maka kita akan dakwahkan ke hal-hal yang lain. Boleh kaitannya dengan sholatnya, kaidah sholatnya, bagaimana juga dengan zakatnya, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi pokok fondasi adalah tauhid. Oke, next, Mas Adianto. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya dari keutamaan tauhid. Dalam surat Al-Hajj, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil. Sungguh Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Mu'minun juga ada, wa may yad'u min dunillahi ilahan. Nah, barang siapa menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada satupun bukti yang terang baginya, maka perhitungannya pada Tuhannya. Sungguhnya orang kafir itu tidak beruntung. Surat Al-Baqarah juga ada, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa warrahmanur rahim. Juga surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka yang diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya semata, dan menjalankan agama yang lurus. Berbagai banyak sekali dalil kaitannya dengan bagaimana kita harus mengesahkan Allah dan yang berhak untuk diibadahi. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di pertengahan kaitannya dengan syahadat. Layaknya sebuah kunci, pasti di sana ada giginya. Nah, bagaimana gigi dari kalimat tauhid ini harus ada? Nah,
ke salah satu dari akun satu ribuan satu. Ya berhubung Ustaz David lagi ada kendala sinyal, jadi mungkin bisa dari teman-teman materi yang akan disampaikan dari Ustaz David itu bisa direview kembali tentang saya dari akun satu terus dari Ikhwan satu. Baik. Gimana Ustaz? Oke, kita lanjutkan. Saya izin videonya saya tutup ya, karena sepertinya di tempat saya hujan. Tapi suara bisa terdengar jelas ya? Bisa. Baik, fair. Nah, tadi sampai kepada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebelum masuk ke syarat kalimat tauhid, saya uraikan dulu rukun dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ada dua rukun dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Apa rukunnya? An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu adalah peniadaan, wal isbat yaitu penetapan. Peniadaan dari apa? An-nafyu, kalau yang syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu peniadaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi meniadakan semua Tuhan, gitu ya, meniadakan semua sesembahan. Nah, semua itu dihilangkan, Lata, Uzza, Manat, Salisatul Ukhra dan lain sebagainya, gitu ya. Segala sesembahan itu dihilangkan karena rukun dari syahadat itu adalah an-nafyu wal isbat untuk yang pertama. Di slide nggak ada, saya nggak sampaikan di slide. Jadi kemarin agak lupa saya masukkan. Jadi rukun syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan sesembahan selain Allah. Jadi kalau seandainya kita menyembah pohon yang gede, karena pohon ini yang memberikan debit air kehidupan di kampung kami, lah itu kita hilangkan, gitu ya. Menghilangkan semua sesembahan. Itu. Yang pertama. Yang kedua adalah an-nafyu wal isbat, penetapan. Kita tetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang berhak untuk kita mintai pertolongan. Hanya Allah lah yang patut kita takuti. Nah, jadi rukun dari syahadat di sini untuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama untuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah adalah an-nafyu, peniadaan dan isbat. Peniadaan dari semua penciptaan, peniadaan dari semua Tuhan, gitu ya. Dan penetapan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Lalu masuk ke Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Nah, di Muhammad Rasulullah ini juga hampir mirip rukunnya. Apa itu rukunnya? Yaitu an-nafyu wal isbat juga. An-nafyu apa? An-nafyu peniadaan Rasul, Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya. Khatam, ada yang mengatakan artinya adalah stempel. Nah, stempel itu apa? Stempel itu biasanya diletakkan di bagian bawah surat. Nah, ataupun khatam, yaitu akhir dari para nabi dan rasul. Kita ketahui beda antara nabi sama rasul kan ya. Nah, bedanya apa? Nanti silakan dipelajari. Dan saya yakin teman-teman juga pasti paham lah apa bedanya nabi sama rasul. Gitu ya.
Kalau Rasul, ulul azmi. Ulul azmi minar Rasul. Kalau anak-anak TPQ biasanya Rasul itu disingkat menjadi sebuah padanan kata yang memiliki Nuh, N, ya. Kemudian I, Ibrahim, kemudian M, Musa, kemudian I, Isa, dan M lagi adalah Muhammad, Nimim. Nah, ini adalah ulul azmi, Rasul. Yang diturunkan kepada mereka adalah syariat. Diturunkan kepada mereka tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akidah mereka ulul azmi 5 ini adalah akidah tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadahan. Kita tadi sudah belajar bagaimana ibadah. Segala sesuatu baik itu ucapan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah gitu ya. Segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya min qaulin au af'al, dari perkataan dan perbuatan, adz-dzahirah wal bayyinah wal batinah gitu ya. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, segala macam ibadah. Akan tetapi ulul azmi ini tiap rasul dia memiliki syariat sendiri-sendiri. Syariat rasul sebelumnya akan terhapus dengan syariat rasul setelahnya. Begitu juga syariat Nabi Musa alaihi salam akan terhapus dengan sendirinya, akan tertutup dengan datangnya syariat Nabi Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah paling sempurnanya syariat yang ada dari ulul azmi. Seperti itu. Saya ambil contoh ringan saja yang sering mungkin saya pernah sampaikan di kelas saya di Al-Islam dan Ilmu Pengetahuan. Kebetulan saya pengampu mata kuliahnya. Syariat Rasul terdahulu yang terhapus oleh syariatnya Nabi Muhammad ataupun disempurnakan di syariat Nabi Muhammad adalah bagaimana zaman dahulu itu ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana cara mereka bertaubat dari sebuah kemaksiatan, dari sebuah kemaksiatan gitu ya, atau sebuah dosa besar. Ketika ada orang yang ingin minta ampun kepada Allah, apa yang mereka lakukan di saat zamannya Nabi Musa? Apa yang tertuang dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, disampaikan kisah tersebut, syariat tersebut dalam Al-Quran. Cara untuk supaya taubatnya itu diterima adalah faqtulu anfusakum, bunuh diri. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ini adalah sebaik-baiknya perbuatan ketika ingin kamu ketahui, yang ingin kamu ketahui. Tapi ini adalah syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan terhapuslah syariat tersebut dengan datangnya Nabi Muhammad. Kalau ditafsirkan katanya faqtulu anfusakum ini bermacam-macam. Ada yang faqtul anfusakum bi anfusihim. Ada yang mereka membunuh dirinya sendiri. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan fal yuqatil. Jadi dikumpulkan orang yang mau bertaubat antara satu dengan yang lainnya saling membunuh. Seperti itu ya. Atau yang ketiga, didatangkan seorang alim kemudian meminta pertaubatan dan akhirnya minta tolong sama si alim ini untuk membunuhnya sebagai bentuk pertaubatan. Dan itu semua sudah tidak berlaku di zamannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga syariat Nabi Musa itu tidak terhapus. Ada juga syariat umat terdahulu kaitannya dengan taharah, kaitannya dengan kebersihan. Ketika kena najis, apa yang terjadi pada syariat umat terdahulu? Pakaiannya harus dihilangkan yang terkena najis. Baju ini misalkan terkena najis, maka yang terkena najis ini harus dihilangkan, dipotong, dan ditambah lagi dengan yang pakaian yang lain. Dan sungguh mulianya di syariat Nabi Muhammad. Ketika baju kita, pakaian kita terkena najis, cukup dengan membasuhnya. Tidak harus sampai dipotong.
Lalu apa jadinya kalau seandainya syariat Nabi terdahulu, Rasul terdahulu itu masih diterapkan hingga sekarang? Pasti mungkin pakaian yang teman-teman kenakan itu tidak sebersih dan secantik saat ini. Mungkin banyak tambalan-tambalannya gitu ya. Karena mungkin ada najis di sini sehingga yang tadinya sini putih jadi kainnya kotak-kotak. Itu pasti karena ada najisnya itu dulunya seperti itu. Wallahu alam bishawab. Oke. Tadi yang rukun syahadat asyhadu an la ilaha illallah adalah nafi wal isbat, dan Muhammad Rasulullah juga an-nafi wal isbat. An-nafyu menghilangkan, meniadakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian penetapan, ya kita menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang membawa wahyu yang diberikan kepadanya syariat Islam ini. Oke, itu tambahan dari saya. Kemudian masuk ke syarat-syarat kalimat tauhid. Yang pertama, ini sudah yang kelima. Saya nambah waktu ini, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Mas Rian, bisa dipindah ke syarat kalimat tauhid yang pertama? Mas Rian, masih bersama saya? Yang pertama, ini yang ke-6, 7, 8. Yang pertama. Atas lagi. Oke. Naik lagi satu. Naik lagi satu slide. Oke. Syarat kalimat tauhid ini diungkapkan bawahnya. Bawahnya. Setelah dalil. Oke, cukup. Nah, ini diungkapkan dengan sebuah syair. Atasnya ini Mas Rian. Al-ilmu wal yakinu wal ikhlasu. Nah, syarat kalimat tauhid ini diungkapkan dalam sebuah syair. Al-ilmu wal yakinu wal ikhlasu wasidku ma'a jam'i wal intiyad wal qabulu laha. Nah, kemudian jadi al-ilmu, yakin, ikhlas, jujur bersama cinta, patuh dan menerimamu padanya. Kemudian yang ke-8, ingkarmu pada semua yang disembah selain Dia, selain Allah. Kita coba telisik satu persatu. Next. Nah, al-ilmu. Al-ilmu adalah lawan kata nggak paham gitu ya, tidak tahu. Di atas telah disebutkan bahwa makna kalimat tidak Tuhan yang berhak diibadahi kepada Allah, maka kita mengilmui semua yang disembah selain Allah, maka ini adalah batil. Ini adalah tidak dianggap. Jadi kita ilmui tauhid ini adalah tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Yang kedua adalah al-yakinu. Yakin lawan dari ragu-ragu. Kita harus yakin apa yang kita ucapkan ini adalah memang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah adalah zat yang berhak diibadahi. Meskipun kadang-kadang ada syubhat yang masuk. Ngapain sih kita beribadah kepada yang tidak nampak? Kita balas dengan ungkapan yang lain. Loh, ini adalah ujian keimanan seorang hamba. Ketika seorang hamba itu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak, maka apa jadinya kalau Allah itu ada di sisi kita kan gitu ya. Kan hakikat beribadah itu kan harus menghadirkan yang namanya ihsan gitu ya. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau seandainya kamu nggak bisa melihat Allah, ya memang kita nggak bisa melihat Allah. Gitu. Sungguhnya Allah itu melihat kita. Gitu ya. Hadirkan ihsan dalam ibadah kita. Yakin, nggak usah ragu-ragu. Kita itu diawasi oleh Allah. Yakinlah itu. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Kita murnikan semua ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau seandainya
ibadah itu dia tujukan kepada selain Allah, entah itu ke wali, raja, berhala, maupun jin sekalipun, maka berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya membatalkan syarat dari ikhlas ini. Karena sejatinya ikhlas itu adalah totalitas gitu ya. Totalitas tanpa ada paksaan. Ikhlas. Yang keempat adalah jujur. Maknanya adalah orang yang mengucapkan kalimat syahadat harus mengucapkan secara tulus dari dalam hatinya. Sesuai dengan lisannya. Dan lisannya sesuai dengan hatinya. Jika ia mengucap dengan lisan saja, sedangkan hatinya tidak mengimani maknanya, maka kalimat ini tidak bermanfaat baginya. Dengan demikian, dan ia tetap berstatus kafir seperti orang munafik. Orang munafik seperti apa? Hanya di lisannya saja. Membela Rasul, membela Rasul. Tapi ketika jatuh, Rasulullah dalam keadaan terdesak, ikut desak juga. Bagaimana kejadian kisah perang Khandaq di Madinah? Bagaimana peran Salman Al-Farisi ketika beliau mengisyaratkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kita di Furstan, kita di Persia, kita bikin parit untuk menghalangi musuh-musuh masuk ke Madinah. Nah, Rasulullah dikepung kaum musyrikin, gitu ya, mau nyerang Rasulullah, ditambah lagi dari dalam kaum munafikin. Luar biasa. Kalau kita ingin nambah keimanan kita bagaimana setianya para sahabat Rasulullah itu, nah kita coba lihat tarikh, baca sejarah Islam gitu ya. Luar biasa. Dan cocok juga untuk para pemuda sebagai spirit semangat, keimanan, ketakwaan, coba cari literatur pokok bahasan kaitannya dengan Salman Al-Farisi. Ini keren sekali. Bagaimana beliau tadinya itu berubah-ubah agamanya sampai menemukan bahwasanya Rasulullah adalah panutan dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salman Al-Farisi, beliau seorang anak yang dibesarkan dari ayahnya, seorang pemelihara kuil untuk penyembah api, gitu ya, penyembah api. Dan Salman Al-Farisi dulu juga sama, membantu ayahnya untuk mengupayakan api ini tetap bisa menyala supaya nanti orang-orang bisa beribadah kepada api. Sampai pada akhirnya Salman Al-Farisi ini mencari kebenaran perjalanan jauh menuju Madinah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jujur. Next, yang kelima. Mohon maaf ada noise. Cinta. Al-mahabbah. Maknanya dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala jika ia mengucap kalimat syahadat ini namun tidak mencintai Allah, maka dia tetap menjadi kafir. Sorry ada noise ya. Ini ada truk yang jalan di samping rumah. Nah, ketika seorang tidak masuk dalam Islam, sebagian orang munafik, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai. Surat Al-Imran ayat yang ke-31. Firman Allah yang lain, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, seperti mereka mencintai Allah. Nah, banyak juga ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang cinta, gitu ya, mencintai. Bagaimana sih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar kan? Gitu. Oke. Next, yang keenam. Nah, patuh dan konsekuen dari apa yang dikandung oleh kalimat tauhid. Yaitu dengan tauhid, dengan hanya menyembah kepada Allah, maka mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariat Allah adalah benar. Jika ia mengucapkan dengan kalimat tauhid, namun enggan menyembah Allah semata, tidak mematuhi syariatnya, bahkan menyombongkan diri, maka
ia tidaklah terangkat sebagai muslim. Ia seperti iblis dan misal yang lainnya. Nah, ada konsekuensi dalam Islam. Ada konsekuensi dalam tauhid. Apa konsekuensinya? Harus menyembah kepada Allah. Matuhi syariatnya. Bagaimana syariat Khomer saat di Madinah? Kita tahu bangsa Arab paling kenapa syariat sholat ataupun syariat puasa itu daripada syariat meninggalkan Khomer, itu meninggalkan Khomer itu di nomor sekian kan. Kenapa? Karena memang kebiasaan di bangsa Arab itu susah untuk lepas dari Khomer. Nah, jadi syariat ketauhidan, sholat, puasa itu diawalkan. Baru setelah itu turunlah Khomer, pengharaman Khomer. Dan apa yang terjadi ketika pokok dasar tauhid dan keimanan itu diawalkan, maka banjirlah jalan-jalan yang ada di Madinah karena tingginya keimanan dan ketakwaan para sahabat kepada syariat Allah. Turun ayat pengharaman Khomer. Maka para sahabat yang masih memiliki stok Khomer, sekian tabung gitu ya, itu langsung dengan keimanannya mereka buang Khomer ini ke jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Sehingga kota Madinah diriwayatkan itu becek karena Khomer yang dibuang sama mereka. Karena apa? Kecintaan mereka. Patuh konsekuensinya. Nomor 7, menerima kandungan makna tauhid dengan menerima bahwa dia harus mengikhlaskan semua ibadahnya hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah, dan berkomitmen dengan ridho dengan hal yang demikian. Ridho, komit. Gitu. Yang kedelapan, kufur terhadap semua yang disembah kepada selain Allah. Dia harus melepaskan diri dari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Meyakini bahwa peribadahan kepada selain Allah adalah batil, dan sebagaimana yang Allah firmankan dalam slide berikutnya. Oh, nggak ada. Inna dina indallahil Islam. Gitu ya. Jadi, coba cek slide sebelumnya. Nah, kufur, jadi jangan sampai kita melepaskan, gitu ya, melepaskan apa yang kita yakini ini. Jadi kita meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Jadi kufur di sini adalah kufur kepada sembahan selain Allah. Ada sebagian orang yang meyakini kalau bayi yang baru lahir itu harus diberikan semiti gitu ya, semiti. Atau ada yang menggunakan tali di pergelangan tangan. Meyakini bahwasanya penghilang step dari bayi adalah tali buhul. Nah, jangan sampai. Gitu ya. Dan syarat-syarat kalimat tauhid ini selayaknya ada pada kita. Kalau memang belum, mari kita ilmui, kita yakini al-ilmu wal yakin wal inqiyadu wasidku, gitu ya. Kita yakini, kita patuhi, kita terima dan kita kufuri segala hal yang disembah, kalau yang kufur ya, disembah selain Allah SWT. Nah, ini syarat kalimat tauhid. Kalau tadi ada rukun kalimat tauhid, rukunnya ada rukun an-nafi wal isbat untuk yang syahadat Muhammad asyhadu an la ilaha illallah, dan nafi wal isbat untuk yang Muhammad Rasulullah. Kalau syarat-syarat kalimat tauhid ada 8, nanti teman-teman juga bisa ambil slide-nya untuk dipelajari. Slide terakhir kaitannya dengan sumuliyatul Islam. Next. Nah, sumuliyatul Islam. Slide ini memang cuma satu slide. Tapi dari slide ini saya ingin mengambilkan sebuah faedah. Orang Barat ataupun ada sebuah orang yang mengatakan, saya melihat Islam itu ada di Barat, tapi saya tidak melihat Islam di Timur. Orang mengatakan, ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa sih? Karena di Barat itu orangnya tertib, antri. Karena di Barat itu orang buang sampah pada tempatnya. Tapi orang Timur yang mereka memang beragama Islam, tapi tidak meyakini Islamnya ada di hati mereka. Nah, kira-kira
kita ketika mendengar ungkapan ini, kita pernah dengar saya yakin ungkapan ini. Apa yang harus kita jawab sebagai orang yang belajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, orang yang terus belajar agama ini? Maka hendaknya kita jawab, Bapak salah kalau mengatakan bahwasanya di barat itu ada Islam, di timur itu nggak ada Islam. Islam itu ada di seluruh permukaan bumi. Nah, ungkapan itu hanyalah sebuah ungkapan fobia terhadap Islam gitu ya. Nah, seakan-akan orang non-Muslim itu paling menerapkan apa yang ada di dalam Islam. Padahal itu hanya kulitnya saja, hanya yang nampak. Kalau kita mau teliti lebih jauh, teman-teman semua, sebenarnya Islam itu kalau kita terapkan, itu sungguh luar biasa agungnya. Bagaimana seorang wanita saja, orang menganggap di barat itu wanita diberikan kebebasan, tidak menggunakan menutup aurat, nggak menutup aurat, dia bebas bekerja. Nah, akan tetapi di Islam sebenarnya kalau kita mau telisik lebih lanjut, kenapa Islam itu menerapkan wanita harus menutup auratnya, keluar rumah paling tidak menutup auratnya, kecuali yang boleh terbuka tangan dan raut muka, misalkan ya, wajah, gitu kan. Atau kalau mau ditutup juga tangan sama wajah juga tidak masalah, hanya mata, nggak masalah seperti itu ya. Karena memang di Islam, inilah Islam melindungi seorang wanita, inilah Islam memuliakan wanita. Bagaimana wanita di dalam Islam itu dimuliakan, diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Laki-laki dibanding dengan wanita, laki-laki adalah pembantu daripada para wanita ataupun istrinya gitu ya. Karena laki-laki bekerja, nafkahnya diberikan kepada istrinya. Gitu ya. Kemudian wanita tidak sama sekali dikekang untuk tidak keluar rumah, tidak, karena semata-mata untuk melindungi dia dari mara bahaya yang ada di luar. Kenapa ketika safar dia harus didampingi oleh mahram? Karena mahram inilah yang akan melindungi si wanita ini. Nah, tidak seperti halnya di barat. Kalau di barat, wanita dibebaskan untuk bekerja. Wanita tidak diberikan privasi untuk apa ya istilahnya, tidak diberikan privasi untuk auratnya. Jadi seakan-akan wanita itu memiliki memiliki beban yang begitu berat karena dia harus bekerja, dia harus menafkahi anaknya sendiri gitu ya. Bahkan kalau teman-teman pernah membaca sebuah literatur, di Norwegia seorang wanita itu akan diberikan tunjangan ketika dia hamil. Bahkan hamil aja diberi tunjangan. Kenapa? Saking banyaknya wanita yang nggak mau hamil. Saking banyaknya wanita yang nggak mau menikah. Kenapa? Karena dia harus bekerja sendirian. Dia harus membesarkan anaknya sendirian. Gitu ya. Dan mulialah seorang wanita yang di agama Islam. Kenapa? Ya tadi, dia dimuliakan, diberikan kedudukan yang tinggi, bahkan diberikan posisi, jangan sampai terlantar. Dalam hal warisan, wanita memiliki hak yang besar sebenarnya. Walaupun dalam sifat warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 hak daripada wanita. Kenapa? Karena wanita cuma dapat 1. Dan ini menjadi milik dia sendiri. Tidak dibagikan. Nah, tapi kalau laki-laki, dia dapat 2, 1 untuk dirinya dan 1 untuk istrinya. Seperti itu. Berarti perempuan dapat berapa? Dapat 2. Nah, gitu. Sebenarnya gitu kalau kita mau uraikan. Dan disinilah kemuliaan Islam, sumuliatul Islam. Islam adalah din syamil mutakamil. Islam adalah agama yang sempurna. Dan kalau seandainya kita mau mencari agama selain Islam, maka tidak akan kita dapati kesempurnaan selain yang ada di agama Islam. Itu yang bisa saya sampaikan sesuai janji saya. Tambah 15 menit.
Kalau ada tanya jawab, monggo nanti bisa melalui kolom chat atau nanti monggo diatur oleh Mas Tian. Sekian, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, semoga ya sedikit ini bisa nambah pengetahuan kita terhadap agama yang hak ini. Monggo, Mas Tian, untuk bisa dipandu lagi. Ya, alhamdulillah syukur kepada Ustaz Abid ya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi pembuka ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dari materi yang telah disampaikan tadi masih ada samar-samar atau masih ada yang kurang jelas seperti itu, bisa ditanyakan di sini, dan di sini dibuka untuk cukup 2 pertanyaan itu, 2 penanya itu. Jadi monggo bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung open mic itu. Monggo. Baik. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau emang belum bisa saya jawab, ya mungkin nanti buat PR panitia ya, PR saya. Monggo bagi teman-teman langsung bisa di kolom chat atau langsung open mic aja. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Jadi gini, tadi yang disampaikan Ustadz kan perempuan boleh menikah ketika dia masih kuliah gitu kan. Tapi bagaimana ketika perempuan itu kuliah karena ada kontrak sama seseorang untuk tidak menikah dulu sebelum lulus. Satunya apa? Terus ada satu lagi. Apa? Bagaimana cara kita agar bisa istiqomah dengan apa yang kita sudah lakukan ketika yang sudah kita lakukan, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik. Yang pertama kaitannya dengan kalau saya salah dalam menyampaikan pertanyaan, nanti dikoreksi ya. Yang pertama, dia menikah itu kan nggak harus nunggu selesai kuliah, tapi kan karena sudah ada ikatan janji harus menyelesaikan studi dulu baru menikah. Gitu ya. Kira-kira seperti apa tanggapan saya kan gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat untuk bisa tetap istiqomah dalam berdakwah mungkin ya tadi ya. Saya agak keputus. Baik, saya jawab dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan menikah, ikhwan fillah, menikah itu memang sebuah ibadah yang Allah dan Rasulnya itu tetapkan kiat dan batasan-batasannya. Alias seseorang kalau memang dia masih bisa menjaga syahwatnya, menjaga ifahnya dia, bagaimana dia itu bisa tetap istiqomah, gitu ya, maka tidak mengapa dia tunda nikahnya. Seperti itu. Akan tetapi ketika menikah itu kan hukum menikah itu sebenarnya ada 5. Wajib, gitu ya, wajib, sunnah, sampai bahkan makruh. Nggak boleh. Loh, ada ya hukum menikah itu nggak boleh? Ada. Kalau kita mau bicara masalah fikih itu seperti itu. Nah, wajib itu kapan saatnya wajib bagi seseorang itu untuk menikah? Tadi saya sudah sampaikan. Ketika dia itu sudah terpenuhi ba'ah. Ba'ah itu dia sudah bisa memberikan nafkahnya, nafkah lahir maupun batin. Dia sudah cukup untuk bisa dewasa,
alias dia bukan anak kecil lagi ya, sudah balik gitu ya. Dia mampu untuk watak gitu ya. Dia mampu untuk mohon maaf saya harus cerita karena ini adalah ilmu berhubungan badan seperti itu ya. Maka wajib bagi dia untuk menikah seperti itu. Tidak diragukan lagi kenapa harus menunggu. Dia sudah mapan, dia sudah kerja, dia sudah umurnya sudah cukup. Nafkah lahir dan batin insya Allah sudah cukup. Gitu ya. Wajib bagi dia untuk menikah. Nah, ada juga orang yang ngeles gitu ya. Wah, saya emang sudah mapan, Ustaz, tapi apa ada yang mau dengan saya? Nah, pertanyaan ini kan pertanyaan sebenarnya dia pesimis gitu. Pesimis apa? Pesimis terhadap rezeki. Pesimis terhadap pasangan. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum kita tercipta di dunia ini adalah rezeki kita, jodoh kita, maut kita, itu sudah tertulis. Bahkan sudah melekat ketika kita 120 hari saat kita di rahim ibu. Arba'at asyur, 4 bulanan kurang lebih. 4 bulan di rahim ibu itu sudah melekat di kita. Apa rizki kita, apa kerjaan kita, rizki ya, apa umur kita, siapa pasangan kita, dengan siapa nanti kita lingkungan bergaul. Bahkan kuliah di UMP pun sebenarnya sudah melekat di kita gitu ya. Nah, cuman terkadang kita terpatok pada sebuah janji gitu ya. Janji ini apakah memang kita yakini saat itu kita memang sudah mengilmui agama ini dengan benar atau hanya sebatas janji bahkan mungkin hitam di atas putih gitu ya, pakai materai lagi gitu ya. Pokoknya aku janji sama kamu sehidup semati. Janji sehidup semati emang yang matiin itu kamu, emang matiin itu Allah, itu kan hak Allah kan gitu ya. Perjanjian itu bisa dikatakan perjanjian yang batil ketika dia hanya sebatas ikatan syahwat gitu ya. Dalam artian ikatan syahwat itu hanya sebatas tidak ada kaitannya dengan kedewasaan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita mau menikah itu kan ibarat kedewasaan yang kita lalui gitu ya. Kok kita? Ya semua lah ya. Dan kita. Semuanya, semua kalinya gitu. Mau menikah dengan siapapun, maka sungguh sangat beruntung, saya akui, sungguh sangat amat beruntung ketika teman-teman kuliah, tapi tidak ada ikatan sama sekali. Dalam artian apa? Tidak ada ikatan perjanjian antara satu dengan yang lainnya. Atau bahkan, mohon maaf, saya cerita, pacaran. Nah, pacaran itu kan seakan-akan sebuah ikatan yang memang ikatannya hanya ikatan syahwat ya, ikatan semu lah. Nah, padahal sepanjang perjalanan kita kuliah, kita akan dapat knowledge, kita akan dapat ilmu. Ilmu kaitannya apa? Dengan agama kita. Oh, ternyata nggak boleh gandengan. Oh, nggak boleh namanya boncengan. Oh, nggak boleh yang namanya kita telepon-teleponan. Karena kita bukan mahram. Nah, kalau itu memang diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah, awadallahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan sebaik-baiknya. Karena jodoh, saya cerita yang sudah terjadi saja. Karena jodoh itu adalah cerminan diri kita. Ketika kita mau menikah, tapi kita nggak mau memperbaiki diri, kita masih jomblo nih misalkan. Nah, rencana kita, cita-cita kita selesai kuliah, kita harus kerja. Masalah nanti kerjanya mau jadi tetap ataupun kerja tetap atau tetap bekerja, itu urusan terakhir. Yang penting saya sudah berusaha. Beda ya, kerja tetap sama tetap bekerja gitu ya. Kalau kerja tetap kan harus di satu instansi. Tapi kalau tetap kerja kan dimanapun itu instansinya tetap bekerja kan gitu. Nah, saya harus lakukan A, B, C, D, E, F, G. Makanya dari sekarang, mumpung saya sampaikan, mumpung teman-teman ini masih tercover oleh orang tua, gunakan sebaik mungkin untuk mengasah skill, mengasah kegiatan di organisasi. Syukur-syukur itu menjadi sebuah proses bisnis yang nanti itu bisa berkembang nantinya ketika teman-teman nanti berkeluarga. Karena kita sangat sebuah hal yang gaib. Kita nggak tahu orang tua kita membersamai kita sampai kita kapan. Punya anak satu, punya anak dua. Apa iya kita akan menopang kepada orang tua? Kan enggak. Memang kita sudah diploting rezeki sama Allah. Tapi dengan menikah sebenarnya, kalau memang tadi sudah berperjanjian,
Bisa nggak kita rubah perjanjian ini dengan cara yang halal misalnya? Resmikanlah perjanjian ini dengan kamu menghalalkanku, gitu ya. Nah, setelah kamu menghalalkanku, kamu berhak untuk menafkahiku. Kan jadi enak, nggak ada batasan dosa di sana. Bahkan sudah jatuhnya adalah kewajiban menafkahi. Totalitas, tunjukkan cintamu kepadaku itu dengan totalitas. Dengan apa? Nafkahin aku, katanya cuma cinta, jangan cuma di mulut gitu ya. Di mulut dan dengan action. Nah, kalau memang itu kalau itu memang ingin di-clearkan. Tapi kalau hanya sebatas itu bisa diuraikan ataupun bisa diselesaikan dengan baik untuk hubungan kita cukup di sini. Saya ingin fokus kuliah. Kalau memang kita jodoh, kamu dan saya nggak usah nunggu, nggak usah saling menunggu. Nah, kamu fokus dengan urusan kamu, aku fokus dengan urusanku dan Allah. Kalau memang kita jodoh, Allah akan temukan kita. Tapi kalau tidak, ya sudah. Jodohmu adalah jodohmu, jodohku adalah jodohku. Seperti itu. Jadi kita nggak dolim sama istri kita nantinya. Kita juga nggak dolim sama suami kita. Siapa sih yang mau kita memiliki pasangan bekas orang lain? Kan nggak mau. Sekali lagi, jodoh adalah cerminan dari kita. Kalau kita pernah pacaran, bisa jadi pasangan kita juga pernah pacaran. Kalau kita menjaga diri kita, bisa jadi Allah jaga pasangan kita. Seperti itu. Dan kalau seandainya nantinya terjadi, Pak, kayaknya dulu Bapak pernah cerita cerminan dari diri kita. Saya dulu nggak pernah pacaran, tapi kok pasangan saya pacaran. Ini adalah ujian. Ini ujian kamu mendapatkan pasangan yang pernah pacaran. Kira-kira ujian kamu seperti apa? Kalau kamu bersabar atas ujian, maka itu adalah terbaik. Kalau kamu bersyukur atas nikmat, itu adalah seorang mukmin yang terbaik. Enak agama Islam ini. Jangan dibikin susah agama Islam ini. Sudah ada panduan dan protokol yang harus kita jalankan. Yang kedua, kiat istiqomah. Gimana sih kiat kita supaya kita bisa istiqomah? Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk kita biar bisa istiqomah diantaranya adalah satu, manajemen pribadi diri kita. Katakan tidak ketika ada sesuatu yang itu tidak ada manfaatnya. Dalam sebuah hadis di Arba'in An-Nawawi disebutkan di sana, ambillah hal-hal yang bermanfaat dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, gitu. Ketika itu bermanfaat, ikuti, lakukan dengan totalitas. Bermanfaat terhadap agama kalian dan bermanfaat terhadap masa depan kalian. Wah, saya ingin les TOEFL. Nah, bermanfaat nggak nih? Wah, itu kan bahasa barat. Jangan sepelekan bahasa barat. Ketika bahasa barat itu Anda gunakan untuk berdakwah, itu akan menjadi nilai ibadah. Itu kan bahasa kafir, ekstrim teman gitu ya. Saya yakin di LDK nggak se-ekstrim itu kok. Gitu. Bahasa asing itu penting kalau itu digunakan untuk yang baik. Pisau itu mungkin berbahaya, tapi akan sangat bisa berguna ketika dia digunakan untuk memasak, untuk menjamu orang-orang yang kita cintai. Istri kita, suami kita, itu akan sangat baik. Begitu juga dengan tadi. Nah, bahasa Inggris misalkan. Satu adalah manajemen diri. Manage diri kalian. Karena jangan mengekor. Jadilah kepala. Gitu ya. Mending jadi kepala ikan paus daripada jadi kepala ikan teri. Gitu ya. Kalau ikan teri kan ngekor. Kemana. Ikan paus kan sendirian. Biasanya. Nah, jadi kepala. Besok ada PKM. Apa yang harus saya lakukan? Oke, saya bikin program kreativitas mahasiswa. Supaya apa? Saya ini tantangan tersendiri. Bikin program kreatif ilmiah. Saya ketuanya nggak apa-apa. Nah, nanti saya capek nggak masalah. Ini tantangan. Jadi mahasiswa ya harus capek gitu ya. Nah, jadi manajemen diri. Yang kedua adalah bi'ah ataupun lingkungan. Cari lingkungan yang menjadikan yang sesuai dengan iklim kita menjadi baik. Contoh masuk LDK. Teman-temannya insya Allah jarang yang akan ngajak ke klub malam. Insya Allah jarang. Jarang kongko-kongko untuk minum es batu gitu ya, minuman keras. Nggak ada insya Allah. Nah, saling menasehati dalam kebaikan. Kalaupun ada
1, 2, 3 personal yang mungkin masih belum bisa lepas dari ghibah namimah, oke, itu uzur, berikan uzur kepada mereka-mereka yang masih berproses. Masuk LDK, masuk IMM, tapi kok masih pacaran, berikan uzur kepada mereka. Kita ambil yang terbaik. Kalau bisa kita warnai dengan kebaikan. Jangan sampai kita terwarnai dengan kejelekan. Jangan. Kita warnai mereka dengan kebaikan. Afsus salam bainakum. Ucap salam. Ini yang kadang-kadang kita hal sepele tapi remeh-temeh. Nah, contoh ringan seperti itu. Jadi manajemen diri. Yang kedua adalah cari lingkungan yang terbaik. Yang ketiga adalah ada 3 kiat. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Kita mengilmui menutup aurat. Kita mengilmui bagaimana kita harus bertegur sapa dengan orang lain. Kita mengilmui harus tunduk dan patuh kepada orang tua. Nah, amalkan apa yang sudah pernah kita ilmu. Supaya insya Allah dakwah kalian ataupun istiqomah kalian akan tetap terjalin. Tapi tetap kita pahami bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan turun dengan kemaksiatan. Dan terkadang turun dengan kemaksiatan itu karena tidak ada lingkungan yang bisa saling menyemangati dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, gitu ya. Saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Karena kebaikan itu harus disebar, karena kebaikan itu harus bisa memberikan dampak kepada sekitar. Itu pertanyaan 1 dan 2 kaitannya dengan menikah dan istiqomah. Saya yakin belum puas, tapi nggak masalah. Semoga yang sedikit ini bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya, saya langsung ya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz bisa bertanya mengenai kata takut, khauf. Apakah makna bisa disamakan dengan takut, khasyah? Jazakallah khair. Oke. Al-khauf wal khasyah sama. Takut ini dibagi menjadi 2. Jadi takut yang memang itu hakiki, takut yang memang itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut karena hal-hal yang alamiah. Contoh, ada yang orang takut ataupun fobia sama air laut. Seakan-akan air itu banyak dan akan tumpah kepadanya. Takut ketinggian, ataupun takut kepada binatang buas, gitu ya. Atau takut di kegelapan. Nah, hal-hal ini yang takut, tapi takut yang manusiawi. Akan tapi takut yang hakiki kita harus tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, memang mirip khauf wal khasyah. Khauf wal raja, gitu ya. Khasyah itu ada takut, tapi takutnya ini karena Allah itu adalah yang menerima amal kebaikan kita, maka kita takut amal kebaikan kita itu tidak diterima, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan larang. Oke, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, dalam melakukan ibadah harus berlandaskan dengan kecintaan. Namun bagaimana jika ada yang melakukan ibadah dengan terpaksa untuk menumbuhkan kecintaan? Baik. Kadang-kadang ada juga orang yang memaksa. Memaksa, tapi sebenarnya bukan memaksa, tapi merutinkan. Karena ibarat hati ini itu selalu condong kepada kejelekan. Inna nafsala amaratu bisu. Hati kita, mood kita itu selalu condong kepada hal yang jelek. Seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang dia mengedepankan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan disiplin banget. Bagaimana anak sebelum umur 7 tahun sudah dibangunkan ketika adzan subuh. Diajak untuk sholat subuh di masjid sebelum 7 tahun. Walaupun wajibnya adalah ketika nanti 10 tahun. Nah, laki-laki. Nah, dan itu sungguh perjuangan yang luar biasa. Karena keluarga itu dibuat. Bukan serta-merta ada. Keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, itu by design. By project. Ada skenarionya. Tidak serta-merta ngelihat perempuan cantik,
kemudian dia tubuhnya baik dari segi fisiknya, maka langsung dinikahin, kemudian bercita-cita ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tidak. Itu by design. Seorang laki-laki dia harus memelihara nasabnya. Cara memelihara nasabnya dengan bagaimana? Memilih wanita yang terbaik dari nasabnya, dari apa? Tungkahu mar'ah li arba'ah, li diniha, wali nasabiha, wali apa? Lupa saya. Jadi dinikahi wanita itu karena 4 hal. Fatfar biddatiddin talibat yadak. Maka pilihlah agama karena engkau akan beruntung. Kenapa? Al-umma durasatun. Ibu ini adalah sekolah bagi anak-anak. Kalau ibunya benar, insya Allah anaknya benar. Kalau ibunya ini tumbuh dari generasi keluarga yang baik, insya Allah anak keturunannya juga dari generasi yang baik. Seperti itu. Jadi ibadah apakah harus terpaksa? Memang awalnya harus dipaksa. Nanti insya Allah jadi kebiasaan. Lisan ini kalau pingin nggak mau baca Quran, pasti setiap hari nggak bakalan mau baca Quran. Tapi harus dipaksa. 1 hari paling tidak 1 lembar. Ataupun 1 kali duduk setelah sholat 1 lembar. Itu memang harus dipaksa. Nah, kenapa? Karena negeri akhirat itu adalah negeri keabadian dan negeri cita-cita yang memang harus dipaksa untuk baik. Gitu ya. Seperti itu. Ada yang melakukan ibadah dengan terpaksa untuk menumbuhkan kecintaan. Ya memang seperti itu. Orang bisa karena biasa. Orang bisa menggunakan sepeda motor karena tadinya adalah terjatuh-jatuh. Tapi karena cinta, aku harus bisa sampai kampus karena nantinya aku nanti dapat motor, dapat STNK, dapat PPKP atas nama saya, dan aku pun nanti dapat suplai subsidi BBM dari bapak dan ibu setiap minggunya. Nah kan cinta tuh. Nah mulai dah berangkat ke kampus, belajar naik sepeda motor, kena polisi tidur jatuh. Tapi karena saking cinta ada cita-cita ke depan, dilakukan. Next. Ada yang izin. Ya mungkin sesi pertanyaannya dicukupkan dulu tadi berhubung waktunya siap. udah mendekati waktu Jumat. Terus bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti bisa dijawab lewat VN. Nanti hasil jawabannya bisa Ana share ke peserta gitu tadi. Oke, baik, siap. Lebih baik seperti itu. Baik. Mungkin itu saya cukupkan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua. Nasihat buat saya pribadi juga untuk senantiasa bisa berbuat baik untuk selainnya. Karena sejatinya orang terbaik itu adalah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya cukupkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Abid yang telah membersamai kita kurang lebih 1 jam. Ana sebagai moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ana serahkan ke MC. Terima kasih.